Kemudian yang keenam, Al-Quran bercerita tentang neraka Sa'ir, ya, As-Sa'ir. Cerita tentang neraka As-Sa'ir ini di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 5. Jadi kalau disebut surat Al-Mulk ini, kita teringat dengan peringatan Nabi. Nabi bilang, segelap-gelapnya kegelapan itu adalah alam kubur atau alam barzakh. Kegelapan alam kubur atau alam barzakh itu akan terobati sehingga dia menjadi terang kalau kita rajin membaca surat Al-Mulk, wabil khusus sebelum kita tidur. Jadi ini harus kita amalkan. Surat Al-Mulk itu tidak banyak, hanya 30 ayat. Cuman karena manfaatnya besar, setan yang datang untuk mengganggu kita sehingga kita malas membaca surat Al-Mulk menjelang kita tidur juga besar. Habis Isya ini sudah teringat, kalau mau tidur nanti baca surat Al-Mulk. Orang cuma 30 ayat. Ayatnya pun pendek, bukan panjang-panjang kali. Udah semangat nih. Kemudian kita duduk-duduk sebentar. Mulai datang rasa kantuk. Datanglah setan. Kemudian memperdaya kita yang tadinya udah semangat membaca surat Al-Mulk. Begitu kita merebahkan badan, mata langsung terpejam. Kapan teringat? Waktu bangun subuh. Walah, semalam kok lupa saya membaca surat Al-Mulk. Insya Allah kalau masih ada umur, besok malam saya baca. Besok malam sama, langsung tidur juga. Nyesal lagi, kenapa lah aku ngantuk kali semalam. Jadi tipu daya setan itu begitu luar biasa. Yang ringan-ringan yang sebenarnya kita kuat untuk melakukannya, bisa kemudian kita lalai dan melupakannya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 5, Allah bercerita tentang neraka Sa'ir, wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Wa a'tadna lahum, dan kami sediakan bagi mereka azabas sa'ir, azab yang api nerakanya itu menyala-nyala. Apa yang dimaksud dengan api neraka menyala-nyala? Frekuensi daya bakar api itu terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sampai kita tidak bisa mengukur berapa derajat daya bakar api itu. Itulah yang dimaksud dengan azabas sa'ir. Azab dari api neraka yang terus menyala. Dalam pengertian frekuensi daya bakarnya terus naik. Nah, misalnya awalnya 50 derajat Celcius, naik 55, naik 60, naik 65, naik 70, terus naik. Terus dia menyala dengan frekuensi daya bakar
yang unlimited, yang tidak terbatas. Membayangkannya saja kita takut, apalagi kalau harus mengalami. Makanya Allah menceritakan semua ini kepada kita supaya kita paham dan menghindarinya. Untuk siapa neraka sa'ir itu diperuntukkan? Neraka sa'ir itu diperuntukkan kepada iblis, kepada syaitan, kepada jin-jin jahat, dan kepada para hamba Allah dari bangsa manusia yang bersekutu dengan mereka. Jadi iblis, syaitan, jin jahat, dan bangsa manusia yang bersekutu dengan mereka itu nanti tempatnya di dalam neraka sa'ir. Apa ada bangsa manusia yang bersekutu dengan iblis, setan, dan jin-jin jahat? Ada. Para dukun, kahin, tukang tenung, orang yang main SDSB, orang yang ingin kaya secara instan, kemudian melakukan pesugihan, itu semua bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan jin-jin jahat. Tempatnya neraka sa'ir. Kemudian yang ketujuh, neraka jahanam. Al-Quran bercerita tentang neraka jahanam dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 43, dan surat Al-Muluk, surat ke-67 ayat 6. Kepada siapa neraka jahanam ini diperuntukkan? Walillazina kafaru birabbihim. Diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Azab jahannama wa bi'sal masir. Akan dapat azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, ingkar kepada ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, Al-Quran bercerita tentang neraka wail. Neraka wail ini ada di dalam surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail likulli humazah, bagi tiap-tiap pengumpat, lamazah, dan bagi tiap-tiap pencela. Jadi neraka wail diperuntukkan bagi orang yang suka mencela dan juga suka mengumpat. Kemudian diperuntukkan bagi orang-orang yang pada saat mereka mengambil air wudhu, untuk anggota wudhu yang wajib kena basuh oleh air wudhunya tapi tidak terbasuh. Di anggota wudhu yang wajib dibasuh itu merujuk kepada Al-Quran surat Al-Maidah, ada 4. Iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Membasuh wajah ini harus sempurna. Jangan ada bahagian dari wajah yang tidak kena air wudhu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Mencuci kedua tangan sampai siku. Jangan sampai pada waktu kita berwudu ada anggota tangan kita sampai siku yang tidak kena air wudu. Wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Jangan sampai tidak mengusap kepala. Yang keempat,
wa arjulakum ilal ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang biasanya luput itu bahagian tumit. Sehingga Nabi mengatakan wailul li'aqab, neraka wail atau celakalah bagi aqab, bagi tumit-tumit. Tumit yang seperti apa? Tumit yang waktu hamba Allah berwudu, tumit itu tidak terbasahi oleh air wudu. Jadi orang yang wudunya asal-asalan, tidak sempurna untuk bagian-bagian yang wajib anggota tubuh harus kena air wudu, ternyata tidak kena air wudu, ini akan masuk ke dalam neraka wail. Oleh karenanya jangan pernah waktu kita wudu sambil ngobrol. Kalau ngobrol itu kita tidak fokus, sedangkan wudu itu adalah ibadah. Salah-salah ada bahagian wajib dari anggota wudu yang harus kena air wudu, karena kita asik ngobrol sambil berwudu tidak kena air wudu, dan itu bisa membawa kepada celakanya seorang hamba Allah. Jadi inilah beberapa cerita Al-Quran berkaitan dengan neraka. Mudah-mudahan kita bisa menghayatinya. Tidak ada satupun neraka yang enak. Semua neraka itu adalah penderitaan, kesengsaraan, kenestapaan. Dalam masa waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya, selagi kita masih diberi nikmat umur ini, marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita. Semua kita ini punya salah. Semua kita ini punya dosa. Tapi jangan larut terus-menerus di dalam salah dan dosa. Istighfar, minta ampun, kemudian bertobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Kalau kita betul-betul minta ampun, betul-betul kita ingin bertaubat, Allah akan menerima permohonan ampunan kita. Allah akan menerima taubat kita. At-taibu minaz-zanbi kama la zanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Dengan catatan taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu tidak dilakukan pada saat nyawa sudah berada pada ghargharah, pada ujung tenggorokan. Ini artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki, menyempurnakan dari segala macam kekurangan, kekhilafan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya janganlah kita membiarkan diri kita terus-menerus larut di dalam kekeliruan-kekeliruan itu. Kita harus segera memohon ampun dan bertobat, sehingga pada waktu kita wafat kita tidak lagi meninggalkan persoalan, sehingga yang namanya neraka itu tidak akan pernah kita mengetahuinya, karena Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.